kuliah material organik. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan ikatan atom. Oke, perlu kita ketahui di dalam sebuah material itu terdiri dari beberapa unsur dalamnya. Nah, unsur-unsur itu yang paling terkecil itu adalah atom. Oke. Ya, atom itu apa ya? Atom itu adalah unsur terkecil dari sebuah unsur di mana dia terdiri dari elektron dan inti. Nah, setiap atom memiliki massa elektron dan massa proton yang berbeda-beda. Nah, ini nanti bisa dilihat di tabel periodik ini. Kita tidak bahas lagi tentang tabel periodik. Nah, atom-atom ini dia memiliki model yang kita sebut adalah model atom Bohr. Oke, seperti ini modelnya, ikatannya, dan konfigurasi atau susunan dari setiap elektron unsur itu juga berbeda-beda. Ini bisa dilihat di tabel ini. Oleh karena itu, material memiliki properti berbeda-beda dikarenakan mereka memiliki konfigurasi dari elektron atau unsur itu yang berbeda-beda. misalnya contoh ada sebuah besi paduan atau baja paduan, itu terdiri dari Fe, ini Fe, kemudian ada krom, ada Mn atau mangan, ada Cu, dan ada Ni. Dia berikatan, unsur-unsur akan berikatan menjadi satu. Dalam satu kesatuan itu membentuk sebuah material, yaitu material yang kita sebut material paduan. Oke. Dalam ikatan-ikatan tersebut ada beberapa model ikatan. Yang pertama itu adalah ikatan atom ionik. Apa yang disebut dengan ikatan ionik? Ikatan ionik itu adalah ikatan akibat adanya serah terima elektron. Jadi elektron 1 dan 2 itu serah terima sehingga membentuk sebuah ikatan ion positif dan negatif, sehingga dia antara dua unsur tersebut akan menjadi satu. Yang kedua adalah ada ikatan atom kovalen. Ikatan atom kovalen itu adalah ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling berbagi. Jadi antara satu elektron ini dia akan berbagi hingga saling membutuhkan. Ketika saling membutuhkan, maka mereka akan saling berikatan. Yang ketiga itu adalah ikatan atom logam. Oke. Ikatan atom logam itu susunannya adalah seperti ini. Ada beberapa unsur 1, 2, 3, 4, dia memiliki unsur positif, kemudian ada unsur lagi yang di luarnya itu adalah unsur negatif, sehingga mereka akan berikatan menjadi satu susunan yang membentuk sebuah material logam. Kemudian ada ikatan atom hidrogen. Atom hidrogen ini dia terjadi karena gaya tarik antar molekul yang terjadi antara dua buah muatan listrik parsial. Jadi misalnya oksigen sendiri, H sendiri, dia memiliki muatan positif oksigen, misalnya muatan positif oksigen yang hidrogen ada negatif, maka mereka akan saling membutuhkan. Dalam satu ikatan ini dia memiliki, misalnya oksigen tadi positif, ini negatif, dia akan mengikat lagi, akan menjadi satu. Nah, ikatan ini disebut ikatan hidrogen. Biasanya ikatan ini digunakan pada fase-fase gas atau cairan. Yang ini adalah bilangan koordinasi untuk ikatan atom. Ada tabelnya, bisa dibaca di bagian sini. Kemudian dari ikatan tersebut itu akan membentuk sebuah struktur. Seperti misalnya saya contohkan adalah rumah. Rumah itu tersusun dari beberapa batu bata ya, disusun menjadi sebuah rumah. Apabila tidak ada susunannya, maka tidak akan menjadi rumah, hanya menjadi tanah kosong. Nah,
di dalam susunan-susunan tersebut pasti kita akan mendapatkan yang namanya adalah cacat atau kegagalan dalam sebuah struktur. Struktur dan cacat kristal adalah salah satu fenomena yang paling penting di material teknik. Oke. Di dalam material teknik itu terdiri dari beberapa susunan kristal, ya. Yang sebelumnya itu kristal. Kristal itu adalah sebuah susunan dari rangkaian elemen-elemen, misalnya elemen nikel, krom, Fe, dan lain-lain, membentuk dalam satu ikatan yang disebut adalah kristal. Oke. Atom-atom kristal itu bersusun secara bagus dan rinci, tapi di dalamnya itu pasti biasanya terdapat cacat. Oleh karena itu, pada saat solidifikasi atau misalnya pembentukan sebuah material besi, gitu ya, dari cair menjadi padat, ada terdapat cacat-cacat di dalamnya. Sebelumnya dilanjutkan, kita kenalkan dulu beberapa susunan-susunan kristal ya, menurut beberapa referensi. Oke, yang pertama adalah ini. Pendahuluan, kristal adalah susunan atom-atom secara teratur dan koordinasi pada arah 3 dimensi. Dari secara 3 dimensi, susunannya adalah seperti ini. Jadi ini adalah satu kristal, di mana di dalamnya satu kristal itu terdiri dari beberapa atom-atom yang membentuk satu kristal. Oke. Satuan sel adalah susunan terkecil dari kristal. Sel itu adalah dari bagian terkecil dari sebuah kristal ini. Nah, susunannya adalah seperti ini, seperti kubus dan jajarannya. Ada beberapa model. Oke. Sistem kristal. Nah, ini adalah parameter kisi yang diklasifikasikan dalam 7 sistem kristal. Maksudnya itu adalah dalam pembentukan sebuah kristal, kristal itu ada beberapa bentuk modelnya. Itu diklasifikasikan menjadi 14 kisi kristal. Nah, kalau untuk menentukan indeks Miller arah kristal menggunakan rumus ini, tapi kita lewati saja. Nah, bidang-bidang kristal atau misalnya ada beberapa kristal yang tersusun, susunan kristal itu seperti ini, seperti bata tadi, batu bata yang membentuk rumah itu menjadi sebuah susunan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ada 6 kristal, kemudian dia membentuk satu komponen. Ini adalah ukurannya kecil ya, jadi kalau besi itu juga mungkin dia ada berjuta-juta kristal yang tersusun di dalamnya. Ada beberapa bentuk, yang ini adalah yang segitiga, yang ini adalah limas, ya, dia terbentuk seperti ini. Jadi ada kristal 1, 2, 3, 4, kristal 1, 2, 3, 4, dia membentuk, mengikat, kemudian menjadi sebuah material. Oke, ini adalah untuk menentukan indeks Miller, kita lewati saja. Nah, 14 kisi kristal itu adalah ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 14 model dari pembentukan atau susunan kristal. Yang biru-biru ini adalah kristal, susunan kristal. Ada yang berbentuk kubus seperti ini, ada yang berbentuk segitiga panjang, ya, persegi panjang, atau yang sering tetragonal, sampai dengan ada yang triklinik. Triklinik itu adalah ketika panjang A tidak sama dengan panjang B, tidak sama dengan panjang C. Nah, setiap material susunan kristalnya adalah berbeda-beda. Oke, misalnya kalau besi itu adalah FCC, BCC, dan lain-lain. Nah, susunannya adalah seperti ini. Oke, salah satu dari ini yang tadi 1, 2, 3, 4 bentuk susunan kristal itu adalah misalnya seperti ini. Ada yang namanya kristal kubik berpusat muka. Kalau kristal kubik berpusat muka itu berarti yang contohnya adalah nomor 2 ini, nomor 2. Nah, dia itu kristal kubik, tapi
berpusat. Jadi di antara kristal-kristal susunannya ada satu ada di tengah-tengah. Seperti nomor 2 ini. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang kristal berpusat pada bidang atau misalnya pusatnya itu ada di sisi-sisi ini. Ya, ada kristal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sisi-sisinya itu, kalau yang tadi itu di tengah-tengah, kalau yang ini ada di pinggir. Seperti ini, ada di pinggir. Nah, karena berpusat di bidang. Oke. Kemudian ada yang kristal berpusat bertumpukan yaitu di heksagonal. Ya, heksagonal itu contohnya adalah di yang nomor 7. Nomor 4 seperti ini heksagonal. Nah, susunan kristalnya adalah seperti ini. Nah, kalau dilihat itu seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 heksa. Kemudian di tengah-tengahnya ada lagi, dan di sini juga ada lagi, sisinya panjang. Dan sebelah sini yang ini pendek, dia membentuk heksagonal. Oke. Biasanya material-material ini adalah material-material yang keras. Oke. Kemudian, nah dari susunan-susunan tadi, susunan-susunan tadi ini ada yang berpusat pada muka, ada yang berpusat pada bidang, ada yang berpusat pada heksagonal. Dia pasti akan mengalami sebuah cacat. Nah, cacat itu ada di dalam sini. Cacat susunan-susunan ini kan dia ada cacatnya ya. Ini mungkin dia ada di sini. Ada beberapa model cacat kristal yang terjadi. Yang pertama itu adalah cacat kristal di titik, cacat garis, cacat bidang, dan cacat volume. Nah, apa itu cacat titik? Cacat titik itu misalnya ada susunan-susunan kristal ini, kemudian di sini itu ada yang kosong. Nah, kosong itu disebut juga cacat titik. Nah, sini ada yang kemasukan satu, malahan harusnya kosong tapi kemasukan satu di daerah sini. Kemudian dia malah ada yang bergeser. Ini yang tadi yang kosong itu adalah cacat bentuk cacat titik. Kemudian ada lagi dislokasi garis, harusnya itu dia sejajar, kemudian dia bengkong sendiri di sini. Nah, di daerah sini dia bengkong sendiri, menggeser. Nah, itu namanya dislokasi garis atau cacat garis, dislocation. Oke, ada juga cacat ulir. Nah, seperti ini. Dia itu bergeser ke sana. Dia susunan-susunan kristalnya menumpuk di sini, kemudian tapi dia di bidang tertentu dia bergeser ke sana. Yang bagian atas itu ke arah kanan, yang bagian D itu ke arah kiri, satu kelompok ya. Nah, ini terjadi ketika dia mengalami panas materialnya, kemudian dia muai sehingga dia menggeser seperti ini. Kemudian ada lagi cacat di batas butir ya. Batas-batas butir itu adalah ini, misalnya hijau, merah, nanti batas butirnya itu adalah yang hitam. Itu adalah batas butir. Mungkin di situ dia ada terjadi rongga-rongga, banyak sekali terjadi rongga-rongga. Nah, yang terakhir adalah cacat inklusi. Oke, cacat inclusion. Nah, cacat inklusi seperti ini. Dia ada kemasukan kotoran. Nah, ada kemasukan kotoran di dalamnya sini. Oke. Cacat-cacat itu akan mengakibatkan beberapa material itu akan mengalami kerusakan atau bahkan mengalami keuntungan. Jadi ada sisi positif dan negatif. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini dari saya untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti kasih di kolom pertanyaan atau komentar di e-learning ataupun di channel saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, semoga kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa jaga jarak dan jaga keluarga kita agar kita terhindar dari banyak burukan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.